Entah kapan saya terakhir naik bis antar kota. Ternyata lama banget ngetem di terminal. Pandemi gini, bus memang lagi sepi nih. Tak jauh dari terminal, ada seorang nenek tua berdiri di tepi jalan. Setiap bus yang berhenti dan konduktor berbicara dengan si nenek, bus itu langsung melaju kencang tanpa menaikkan si nenek tadi. Saya sendiri melihat kejadian itu hanya mereka-reka obrolan mereka, dan ini terus berulang dan berulang dan berulang. Saat bis yang saya tumpangi akhirnya berangkat juga dan berhenti tepat di depan sang nenek seperti bis-bis sebelumnya. Dan si nenek bertanya kepada konduktor, "Pak supir, kulo ajen nang kota Soronje." Pak konduktor pun minta izin pada Pak supir untuk menaikkannya. Pak supir ngasih kode dan mengiyakannya. "Monggo mbah," jawab si konduktor. Tetapi si nenek tadi nggak serenai, malahan berkata lirik, "Tapi kulo boten kagungan ongkos pripun ji Pak," dengan logat Jawa kromo yang masih kental. Sambil tersenyum, si konduktor pun dengan kode dari Pak supir pun menjawab, "Boten nopo-nopo mbah, naik saja." Di saat bus yang lain kejar setoran dan nggak mau berhenti mencari penumpang mengejar setoran, supir yang satu ini rela menggratiskan penumpangnya. Saya juga heran, ternyata masih ada orang baik. Sampai di Kartasura, si nenek pun turun dan mengucapkan terima kasih kepada Pak konduktor dan Pak supir serta doa-doa bahasa Jawa dari ucapan si nenek. Namun di belakang si nenek tadi ternyata ada seorang pemuda yang juga turun setelah nenek itu turun dan membayar uang 100.000. Ketika si konduktor akan memberi kembalian, pemuda itu berkata, "Gak usah Pak, untuk ongkos si nenek tadi juga." "Tapi kebanyakan Mas." "Gak apa-apa Pak," jawab si pemuda tadi sembari berkata, "Teruslah jadi orang baik ya Pak supir." Pak supir pun tersenyum sembari mengangguk. Inilah kisah tentang seorang nenek yang jujur, seorang supir dan konduktor yang baik hati, dan seorang pemuda yang sangat dermawan. Dan saya saat itu hanya bisa sebagai penonton melihat kejadian itu tanpa terasa air mata ini menetes dan sangat menyesal. Kenapa bukan saya yang berperan sebagai pemuda yang sangat dermawan tadi? Kenapa saya nggak bayarin terlebih dahulu? Padahal niat itu sudah ada sejak tadi. Kenapa saya harus nunggu sampai terminal Solo untuk turun dan membayar ongkos ini? Sampai video ini dibikin, rasa sesal itu terus menyelimuti saya. Setidaknya saya bisa menularkan vibrasi positif melalui video ini. Hidup ini hanya sekali dan begitu singkat. Jadi ojo leren dadi wong apik. Karena kita tak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Banyaklah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah pasti punya rencana yang terbaik dan indah buat kita. Sahabat semua, sekarang hanya ada dua pilihan: membiarkan sedikit pengetahuan ini sampai di sini, atau berbagi video ini sehingga banyak orang yang terinspirasi oleh peristiwa tadi dan akan menjadi amal jariah bagi sahabat semua. Paham?